Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Ini satu pasal. Wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Bermula salat berjamaah itu sunnah yang dikuatkan. Salat berjamaah itu sunnah yang dikuatkan. Maksudnya pada salat fardu. Pada segala salat fardu, hukum salat berjamaah sunnah muakkad. Kalau salat fardu yang bukan Jumat. Adapun pada salat Jumat, bagi laki-laki wajib berjamaah. Kalau enggak berjamaah enggak sah salat Jumat, karena salat Jumat disyaratkan berjamaah. Jadi salat berjamaah pada salat fardu itu sunnah muakkad. Jadi kalau kita lihat agak aneh, salat sunnah muakkad. Salat sebenarnya kalau salat fardu ya fardu. Makanya dalam kitab Bajuri ini asalnya kebalik, jamaatus shalah maksudnya. Bermula berjamaah dalam salat. Itu sunnah. Jadi yang sunnah berjamaahnya bukan salatnya. Adapun salatnya ya fardu. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Nanti terjadi khilaf di sini. Kalau pada laki-laki ada juga ulama yang berpandangan bahwa bukan sunnah muakkad, tapi fardu kifayah. Antara lain misalkan Imam Nawawi menyatakan salat berjamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah, bukan sunnah muakkad. Tapi kalau pada perempuan sepakat semuanya sunnah. Walaupun dengan berbagai macam ketentuan. Apa sunnahnya nanti di rumah kalau perempuan, enggak di masjid, atau segala macam nanti kita lihat. Yang penting salat berjamaah menurut Abi Suja' di sini hukumnya sunnah muakkad. Menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Pada bukan Jumat. Kalau Jumat sepakat semuanya fardu ain, karena enggak sah salat Jumat tanpa berjamaah. Wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal i'timama dunal imami. Dan sabit di atas makmum itu bahwa niat ia akan iktimam, akan mengikuti imam, dunal imam, ketiadaan imam. Maksud wa alal makmum, wajib kepada makmum untuk niat ikut imam. Karena kalau dia nggak niat ikut imam, nggak boleh seseorang mengikatkan sholatnya dengan orang lain tanpa niat. Makanya makmum mesti dia niat untuk ngikut imam. Niatnya dalam takbir. Kalau dia nggak niat, nggak sah sholatnya. Dunal imam, ketiadaan imam. Adapun imam, dia nggak wajib niat sholat berjamaah. Nggak wajib niat untuk menjadi imam. Jadi kita sah mengikuti seseorang orang lain walaupun orang lain itu tidak niat menjadi imam. Cuma kalau untuk mendapatkan pahala dia mesti niat. Imam itu kalau dia nggak niat jadi imam, nggak dapat pahala jamaah. Berarti dia dianggap sendiri walaupun orang lain mengikuti dia. Kalau dia pengen dapat pahala, mesti dia niat menjadi imam. Karena wa innama likulli mri'in ma nawa. Karena balasan untuk seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Adapun makmum, dia mesti niat menjadi makmum atau mengikuti imam. Jadi wa alal makmumi ini khabar muqaddam. Alal makmumi jar majrur, jadi khobar muqaddam, anurun nasab, yanwiya fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab patah, yanwiya merafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, ihtimam maf'ul. Jumlah an masdariyah ini fi'il fa'il ditakwil menjadi masdar, pada maha rafa' jadi mubtada muakhar. Sesudah kita takwil bagaimana jadinya? Wa alal ma'mumi niyatul iktimami, sabit di atas makmum itu niat iktimam. Niyatul iktimami dunal imami. Begitu. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi. Dan bolehlah oleh bahwa mengikuti oleh orang merdeka dengan si hamba. Maksud boleh di sini sah. Sah salat ketika orang yang merdeka mengikuti seorang budak. Wal balighu bil murahiki. Balighu ataf kepada hurru. Dan bolehlah oleh bahwa mengikuti oleh si balik, orang yang sudah dewasa, bil murahek, dengan si murahek.
Si murahek artinya anak kecil yang sudah mumayit, yang sudah bisa membedakan mana bersih, mana kotor. Nah, artinya bukan balita, udah 6 tahun ke atas. Orang dewasa mengikuti imam yang imam itu masih anak kecil, 6 tahun. 6 tahun dan dia sudah mumayit, itu sah sholatnya. Coba kita lihat dalil-dalilnya. Ini ada satu sunnah muakkad ya. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Satu, mana satu? Ya, artinya lirijali wan nisa, bagi laki-laki dan bagi perempuan. Nah, 5 rawahu karena hadis yang telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari nomor hadis 619 dan oleh Imam Muslim nomor hadis 650, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini hadis bukan hadis tentang sunnah kepada laki-laki dan perempuan, tapi tentang sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Dalilnya ini, sholatul jamaati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa 'ishrina darajah. Bermula sholat berjamaah itu mengungguli ia, lebih ia akan sholatal faddi, akan sholat sendiri, faddi sendiri, bisab'in wa 'ishrin, dengan 27 derajat, arti derajat sholat. Jadi sholat jamaah dibanding dengan sholat sendiri itu lebihnya 27 sholat. Artinya sekali kita sholat berjamaah seperti 27 kali sholat sendiri. Itu sholat duhur berjamaah sama seperti kita sholat duhur sendiri 27 kali. Itu arti derajat. Al-fazzi artinya al-munfarid. Wal asahu annaha fardu kifayatin fi haqqir rijalil muqimin. Dan bermula pendapat yang asah, ini pendapat Imam Nawawi, bahwa sungguhnya sholat jamaah itu fardu kifayah pada hak laki-laki yang mukim, yang menetap, bukan musafir. Di fardu kifayah artinya dengan dilaksanakan oleh sebahagian orang lain terlepas. Yang penting kelihatan syiarnya, ini bihaisu yadharu syiaruha, dengan sekira-kira kelihatanlah oleh syiarnya jamaah. Berarti harus dilakukan di tempat terbuka. Enggak boleh orang sholat jamaah di rumah terus enggak ada yang tahu. Itu enggak ada syiarnya, enggak kelihatan. Nah, kenapa pendapat yang asah sholat jamaah itu fardu kifayah? 5 rawahu karena hadis yang meriwayatkan akannya oleh Abu Daud. Dalam Sunan Nabi Daud 547. Wasahahu Ibnu Hibban, dan mentasihahkannya hadis oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga menganggap ini sahih dalam Sahih Ibnu Hibban. Nomor hadis 425. Apa bunyi hadisnya? Ma min salatin fi qaryatin au badwin. Ma min salasa. Tidak ada dari 3 orang. Fi qaryatin dalam satu desa. Au badwin atau dalam satu badwin, dalam satu daerah perkampungan. La tuqamu fihimul jamaah. Yang tidak dilaksanakan, didirikan pada mereka 3 orang akan jamaah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat as-shalah, tidak ada dari 3 orang dalam satu daerah yang tidak didirikan pada mereka akan jamaah atau akan sholat illa istahwaza alaihim, melainkan menguasai di atas mereka oleh setan. Setan menguasai mereka. Jadi dalam hadis ini bisa dipahami bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak dari 3 orang dalam satu desa yang tidak didirikan pada mereka akan jamaah. Karena jamaah bisa saja 1 orang imam, 1 orang makmum. Seandainya ini fardu'in, nanti yang tidak mendirikan oleh mereka, la yuqimuna, ya, tidak mendirikan oleh mereka semua akan jamaah. Tapi karena Nabi menyatakan la tuqamu fihul jamaah, mafhumnya ini fardu kifayah, tidak wajib kepada semua orang. Ini juga ada fadilah jamaahnya. Kalau enggak berjamaah dalam satu daerah, enggak ada jamaahnya, maka setan akan menguasai mereka. Ay ghalabahum, mengalahkan dianya setan akan mereka. Wastaula alaihim, menguasai setan di atas mereka. Wa hawalahum ilaihi, memalingkan dianya setan akan mereka manusia kepadanya. Kita jadi pengikut setan. Kemudian tadi nomor 2 ini jadi wajib bagi makmum untuk niat mengikuti imam. Kenapa tujuannya? Liyasiha iqtida'uhu, supaya sahlah oleh ikutnya. Karena dia baru sah mengikuti orang lain ketika niat mengikuti orang lain. Wa yakunu lahu sawabul jamaah, dan adalah baginya itu pahala jamaah.
Jadi sudah niat, sah sholatnya dan dapat pahala. Amalan bihadis innamal a'malu binniyat. Jadi kalau imam itu nggak wajib niat. Nah, untuk sah sholatnya nggak wajib niat, tapi kalau pengen dapat pahala harus niat. Itu kalau imam, kalau makmum mesti niat. Ini 3 murahek artinya alladzi qarabal buluk. Nah, jadi orang yang udah mendekati balik itu arti murahek. Wal murad bihi huna, yang dimaksud di sini dengan si murahek itu asabiyul muaid. Si sabi, bukan anak kecil banget. Si sabi itu udah di atas 6 tahun. Si sabi yang sudah mumayat, yang sudah bisa membaca. Karena kalau anak kecil banget bukan sabi tapi tiflun. Tiflun. 5 rawahu, karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 4051. Apa kata Imam Bukhari? Anna Umar bin Salamah, wa sungguh Umar bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya ummu, ada yanya beliau itu ya ummu menjadi imam yanya beliau kaumahu akan kaumnya. Umar bin Salamah menjadi imam di kaum beliau, wahwa ibnu sittin, padahal beliau umurnya ketika itu 6 tahun, au sab'i sinin, atau situn sab'un, atau 7 tahun. Nah, ya. Kemudian wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sahlah oleh ikut laki-laki dengan perempuan. Nah, wala tasihu, tidak sahlah oleh ikut laki-laki dengan perempuan. Laki-laki jadi makmum, perempuan jadi imam, itu nggak boleh. Nah, tentu ada dalilnya kan. Ini bukan berarti membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nggak cocok juga kalau di depan. Wala qari'in bi ummiyin, dan tidak sahlah oleh mengikuti si qari dengan si ummi. Qari kita atah kepada rajulin. Pertama, laki-laki nggak boleh ikut perempuan, perempuan boleh ikut laki-laki. Kemudian tidak sah pula si qari mengikuti si ummi. Si qari itu orang yang baca Fatihahnya fasih. Si ummi nggak fasih, makhrajnya nggak benar. Ya, nggak benar huruf-hurufnya, nggak sah bacaannya, makanya si qari nggak boleh mengikuti si ummi. Adapun si ummi boleh mengikuti si qari, dan si ummi boleh mengikuti sesama si umminya. Nah, ada hadisnya nggak tentang satu? Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Abu Dawud hadis 596 wa ghairuhu, dan lainnya Abu Dawud, an Malik bin Huwairis, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu an, qala, berkata ianya Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ianya Rasul, manzara qauman, barang siapa mengunjungi ia akan satu kaum, fala ya ummahum, maka jangan mengimami ia akan mereka. Kita pergi ke kampung orang, kita jangan jadi imam. Wal ya ummuhum rajulun minhum, dan hendak mengimami akan mereka oleh seorang laki-laki dari mereka sendiri. Kecuali kita dipersilahkan, itu beda lagi ya. Jangan kita yang datang sendiri. Jadi dari hadis ini dipahami hendak mengimami akan mereka kaum tadi oleh rajulun minhum, seorang laki-laki dari mereka. Mafhumnya perempuan nggak boleh, makanya wa mafhumuhu, dan bermula mafhumnya hadis annal mar'ah, wa sungguh perempuan itu la ta'ummul qauma, tidak menjadi imam ya terhadap satu kaum, wa fihi mirrijal, padahal pada golongan mereka itu ada laki-laki. Selama ada laki-laki, perempuan nggak boleh jadi imam. Al-qari artinya huwallazi yuhsinu qiraatal Fatihah. Qari itu orang yang bagus dalam baca Fatihah, makhrajnya benar. Wal ummi huwallazi yukhillu biharfin minha. Si ummi itu si alladzi yang mencacati ia dengan satu huruf daripadanya Fatihah. Ada satu huruf yang enggak benar juga dianggap si ummi. Walam tasihhal qudwatu bihi, dan tidak salah oleh mengikuti dengannya si ummi. Li'anna qira'ataha kamilatun
Li'anna qira'ataha kamilatan ruknun kama alimta, karena membacanya Fatihah secara sempurna. Karena bahwa sungguh membacanya Fatihah hal keadaan Fatihah itu yang sempurna, itu satu rukun kama alimta, sebagaimana engkau tahu. Karena membaca Fatihah rukun sholat. Jadi kalau rukun cacat jadi nggak sah sholatnya, makanya nggak boleh ngikuti si qari dengan si ummi. Wasohat, dan sahlah oleh sholatnya si ummi li nafsihi, untuk dirinya, daruratan karena darurat, li adami kudratihi ala ta'lum, karena ketidakmampuannya terhadap belajar. Nah, sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang. Itulah tentang sholat jamaah. Tentunya fadilah sholat jamaah itu sangat besar sekali. Mungkin nanti saya akan bacakan tentang fadilah jamaah secara khusus. Sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.